Kabar keluarga New Life? Saya percaya kita selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Amin. Ya, tema bulan ini kita ada yang tahu? Tahu lah ya. Hidup dalam kasih karunia. Nah, kalau berbicara tentang kasih karunia, sebetulnya dari awal New Life berdiri, ya, kita sudah berbicara banyak tentang kasih karunia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal? Apakah kita benar-benar tahu bagaimana sih hidup dalam kasih karunia itu? Ya, pengenalan kita kalau kita berbicara tentang hidup dalam kasih karunia itu seperti apa? Apakah hanya tentang kebaikan hati Allah? Apakah hanya tentang berkat-berkat? Bapak Ibu Saudara, di luar sana ketika kita mendengar ya banyak gereja-gereja yang sama dengan kita, mungkin apa namanya, doktrinnya adalah kasih karunia. Tetapi semakin ke sini, semakin kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat. Ya, makanya tema bulan ini di New Life, kita kembali menggali tentang bagaimana sih hidup dalam kasih karunia. Ya, bagaimana hidup dalam kasih karunia yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya itu yang kita rindu pelajari pada sore hari ini. Nah, kita buka di 2 Korintus 6 ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan pelajari ayat 1 sampai yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Nah, dari perikop cerita ini adalah Paulus dan pelayanannya. Bagaimana Rasul Paulus adalah rasul yang kita kenal ya, menulis 2/3 isi dari kitab Perjanjian Baru. Dan hidupnya kita lihat ya, mengalami perubahan yang drastis sejak ia mengenal kasih karunia. Nah, makanya banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya dari kitab Perjanjian Baru ini kita bisa belajar bagaimana sih hidup seorang Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus? Karena dia yang benar-benar mengalami langsung kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sebenarnya bagaimana hidup Paulus itu. Ya. Ayat pertama, kita bisa perhatikan di Alkitab kita, 2 Korintus 6 ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Saya ulangi. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu ya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, kita harus pahami bahwa kasih karunia tidak serta-merta otomatis merubah hidup kita. Tidak serta-merta otomatis ketika kita mengenal atau kita belajar atau kita membaca tentang firman kasih karunia atau kita menerima kasih karunia itu, tidak dengan serta-merta otomatis hidup kita akan 180 derajat berubah, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini Paulus tulis. Surat ini ditulis Paulus ketika Paulus ada di kota Makedonia. Dia mendengar berita-berita bahwa Korintus, ya di Korintus, di jemaat Korintus, ini mengalami satu masalah-masalah yang cukup pelik. Apa aja? Kondisi bagaimana waktu kenapa Paulus tulis surat ini? Kondisi kota Korintus waktu itu, jadi kota Korintus ini yang bangun pelayanannya, gembalanya adalah Paulus. Ya, dia kira-kira 1,5 tahun ya merintis jemaat-jemaat orang-orang percaya. Kondisi kota Korintus ya, waktu itu adalah banyak masalah. Antara lain apa? Perpecahan, ya, percabulan, apalagi penyembahan berhala. Lalu banyak perzinahan. Ya, banyak lagi kesombongan, ya.
penyalahgunaan karunia-karunia roh. Banyak sekali masalah sehingga Paulus menulis surat untuk orang-orang jemaat Tuhan, orang-orang percaya di kota Korintus. Jadi dikatakan di sini, jangan kamu membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kalimat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kalimat ini ditujukan kepada jemaat Korintus yang sudah percaya Tuhan, tapi dia berbalik. Ya, berbalik di kehidupan yang lama lagi. Ya, dia mungkin lupa dengan ajaran kasih karunia Paulus yang Paulus ajarkan. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa salah ya menerapkan atau mengerti tentang kasih karunia. Kalau dulu kita belajar bahwa kasih karunia itu tentang kebaikan hati Allah, tentang keselamatan yang kita terima, itu benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi semakin hari kita dituntut semakin dewasa. Kita dituntut semakin mengerti. Karena kita belajar dari kitab suci. Ya, kitab suci itu tidak pernah, firman Tuhan itu nggak pernah salah. Kita lihat Paulus. Paulus menuliskan begini, jangan kamu buat sia-sia kasih karunia itu. Berarti saudara dan saya mempunyai pilihan ya untuk bisa sebenarnya menjadikan kasih karunia itu sia-sia. Kita nggak bisa gini, oh saya udah terima kasih karunia, otomatis deh kasih karunia itu akan merubah hidup saya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita harus butuh pengenalan yang benar tentang apa itu kasih karunia. Ya. Mungkin sebagian kita mulai bertanya, saya ini membuat sia-sia kasih karunia itu kayak mana ya? Bagaimana saya bisa membuat sia-sia kasih karunia? Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mensia-siakan waktu yang Tuhan kasih, itu sebenarnya kita sedang mensia-siakan kasih karunia. Ketika kita sedang menyia-nyiakan atau melewatkan kesempatan ya untuk melayani Tuhan, ada kesempatan nih untuk melayani Tuhan. Ya, ada kesempatan nih untuk melayani. Tapi kita bilang jangan saya deh. Orang lain dulu aja. Nanti deh nanti saya udah luang, keluarga saya udah selesai semua, udah beres, saya bawa melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa secara nggak sadar kita itu sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan seperti ini. Di ayat kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita menerima keselamatan itu, maka tidak serta-merta hidup kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, kasih karunia tidak bisa menggerakkan kalau kita tidak memberi respon, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada surat ini, ya. Jemaat Korintus sudah mendengarkan tentang kebaikan hati Allah. Tetapi mereka menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ayat ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam pelayanannya, kalau kita lihat, itu bukan pelayanan yang gini. Ketika dia ketemu kasih karunia, ya mengalami kasih karunia di perjalanan di Damsyik, dia nggak langsung dipercayakan pelayanan yang enak-enak aja. Justru di dalam pelayanan Paulus kita bisa melihat banyak hal-hal yang nggak enak yang Paulus harus lalui. Penderitaan Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kita belajar pada sore hari ini, ya, bagaimana sih Paulus bisa menjadi teladan? Bagaimana Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu? Dikatakan ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Bapak Ibu Saudara, secara mungkin nggak sadar, kita sering membuat orang menjadi tersandung. Artinya apa? Kita tidak meninggalkan atau kita tidak berbuat teladan. Kita tidak berbuat integritas di dalam Tuhan. Ya, mungkin banyak orang bilang pinternya cuma khotbah, pinternya cuma di mimbar aja, tapi kehidupannya di luar mimbar itu tidak sama dengan apa yang dikhotbahkan. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat sia-sia kasih karunia yang kita terima. Ya, pilihan untuk kita hidup di dalam kasih karunia, kita mau mengambil kesempatan, kita mau menghargai. Kalau kita menyia-nyiakan berarti kita tidak menghargai, ya Bapak Ibu Saudara, atau kita melewatkan kesempatan. Ya. Nah, pilihan itu ada di kita. Ketika kita mengenal kasih karunia, apakah kita mau hidup di dalamnya? Atau apakah kita mau menyia-nyiakan aja? Ya, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu yang ada, menyia-nyiakan kita bisa berbuat baik tapi kita tidak berbuat baik. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak memberi teladan, itu juga sama seperti kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia. Nah, kita mau belajar bahwa bagaimana sih Paulus ini memberi teladan. Dan Paulus memberikan teladan ini di 1 Korintus 4 ayat 16 dikatakan Paulus juga turutilah teladanku. Artinya Paulus yakin banget bahwa ketika dia mengenal kasih karunia, hidupnya juga berpadanan dengan itu. Ya, sejalan dengan kasih karunia yang dia terima. Ada 3 hal yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, ya. Bagaimana sih Paulus ini bisa memberi teladan ketika masa sulit atau penderitaan, ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita mau belajar, ya. Bagaimana teladan apa yang Paulus tinggalkan sehingga dia bilang jangan menyia-nyiakan kasih karunia seperti aku, gitu. Ya. Dalam masa sulit dan penderitaan, yang pertama yang kita bisa baca, Paulus di ayat 4 ya, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi kasih karunia itu enggak cuman perjalanan hidup yang enak-enak aja. Enggak selalu dibilang berkat atau kebaikan Tuhan aja. Enggak. Paulus dikatakan apa? Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Paulus adalah pelayan Allah. Ketika apa? Ketika dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ya, teladannya yang pertama adalah Paulus tetap sabar. Ya, dalam penderitaan, masa sulitnya, dalam dia memberitakan Injil, ya, di jemaat Korintus juga banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang menyerang ajaran Paulus, tapi dia tetap sabar, ya. Dikatakan menahan dengan penuh kesabaran. Berarti ada beban-beban yang Paulus rasakan, ya, di dalam pemberitaan Injil. Tetapi Paulus tetap tenang, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada tekanan bukan karena dosa ya, masalah bukan karena dosa ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani sesama kita, ya kita berusaha untuk memberikan segala sesuatunya, memikirkan segala sesuatunya, tetapi malahan kita dibalas dengan kejahatan atau
fitnahan, atau apapun itu. Mari kita belajar dari Paulus. Sabar. Sabar dalam menahan penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sabar. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi firman ini juga waktu saya baca, Tuhan juga berbicara untuk hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Sabar. Ketika sepertinya apa yang kita udah lakukan terbaik, tapi sepertinya kok gagal lagi. Ya, disalah mengerti, diomongin segala sesuatu, sabar. Tuhan ingatkan, pelayananmu, ya, penderitaanmu, bebanmu belum kayak Paulus. Paulus ini penderitaannya nggak main-main, Bapak Ibu Saudara. Nggak main-main penderitaannya, luar biasa, ya. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, ini kan hal-hal di masa-masa yang nggak enak, ya. Kalau kita sabar, buah roh kesabaran itu bisa keluar, bisa muncul saat kita di situasi yang nggak enak. Di situasi yang seperti ini, ya, penuh dengan penderitaan, kesesakan, kesukaran, masalah, tantangan. Teladan yang harus kita belajar dari Paulus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga kasih karunia itu tidak kita sia-siakan. Yang pertama, sabar dalam penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tenang, ya. Ketika ada fitnahan, Paulus tidak pernah membalas. Ya. Ketika orang memburu dia, ingin dibunuh dia nggak membalas. Malahan dia beritakan Kristus kepada orang-orang yang menjadi musuhnya. Luar biasa Paulus, ya. Ketika hal yang mungkin keadaan yang nggak enak, Paulus nggak pernah komplain sama Tuhan. Ya, Paulus tidak pernah kecewa sama Tuhan. Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar, ya, dalam masa sulit dan penderitaan, teladan apa lagi yang Paulus bisa ajarkan dalam perikop ini. Ayat yang ke-6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dan dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Paulus yang kedua, tetap mengasihi sesamanya dengan tulus. Kadang-kadang kita bilang mengasihi orang itu gampang. Kalau cuma di mulut saja, ya. Dan kadang-kadang kita mengasihi orang yang baik sama kita, yang juga mengasihi kita, yang cocok saja sama kita, itu gampang. Tapi bagaimana mengasihi orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita? Orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sulit, yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Tuhan tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang di sekeliling kita. Sebenarnya itu untuk mendewasakan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, dalam masa sulit dan penderitaan, Paulus tetap mengasihi sesamanya dengan tulus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa bayangin, ya, sudah mau dibunuh, ya, dikejar-kejar, dibilang difitnah, ya, dibilang ajaran yang nggak benar, tetapi dia bisa tetap mengasihi. Dia tetap fokus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang kita bisa belajar, kita baca di ayat yang ke-7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Yang ketiga yang saya bisa pelajari adalah ketika masa sulit dan penderitaan yang dialami Paulus, dia tetap memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Ya, Paulus tetap memberitakan Injil
dengan kekuatannya Allah. Di terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini, 2 Korintus 6 ayat 7. Kami berpegang pada kebenaran, dan kuasa Allah menolong kami dalam segala yang kami lakukan. Wow, luar biasa. Ya, Paulus mengandalkan pertolongan Tuhan. Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam memberitakan Injil. Saya percaya ketika teladan ini kita juga kerjakan, kita juga lakukan, kita juga ikuti, kita juga praktekkan dalam pelayanan-pelayanan kita, saya percaya tidak ada seorang pun yang menjadi cepat putus asa. Yang gampang nyerah. Pelayanan kita itu keadaannya masih lebih baik, jauh sekali dari keadaan dulu Paulus. Ya, kita belum sampai di penjara. Kita belum sampai mau dicambuk. Kita belum sampai dikejar-kejar orang. Kita belum sampai kelaparan, kedinginan, nggak punya apa-apa. Kita belum pernah tuh terombang-ambing di laut karena pelayanan, karena memberitakan Injil. Tapi Paulus sudah lakukan. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Dengan kuasa Allah yang menolong kami dalam segala yang kami lakukan. Ya, apapun keadaannya, mau baik, mau tidak baik, mau dalam keadaan berkelimpahan, atau penderitaan, atau masa sulit, Paulus tetap memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Ya, bukan mengandalkan kekuatan kita yang pasti akan lemah ya. Kalau kita melihat diri kita nggak mampu, kita nggak bisa, ya. Tapi karena melihat dan berjalan dengan kekuatan Allah, saya percaya kita bisa. Ya, jadi kasih karunia itu juga memberi kita kekuatan, ya, untuk kita menjalani, untuk kita bertahan dalam pencobaan, untuk kita sabar, ya, untuk kita tetap mengasihi sesama kita dengan tulus, untuk kita tetap memberitakan Injil kepada sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar. Jadi kalau bicara kasih karunia itu bukan berbicara yang enak-enak aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, diingatkan pada sore hari ini, jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa. Ya, harta yang sangat luar biasa. Anugerah yang terbesar. Kalau kita bisa melayani Tuhan, ya, diberi kesempatan untuk melayani, memberitakan Injil. Ayo kita pergunakan. Ayo kita ambil bagian. Jangan sampai dengan tidak sadar kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan, yang datang dalam hidup kita. Nah, saya merenung kenapa Paulus begitu luar biasa ya. Bisa bertahan di dalam penderitaan, bisa sabar. Penderitaannya bukan penderitaan cuman omongan orang. Penderitaannya bukan cuman penderitaan dibenci orang. Ya, tetapi penderitaan benar-benar penderitaan fisik. Tapi dia tetap kuat. Saya percaya itulah kasih karunia. Ya, kuat di dalam menghadapi segala musim dalam hidup kita. Nah, apa rahasianya Paulus bisa seperti ini? Saya temukan juga Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau share pada sore hari ini. Coba kita buka di 2 Korintus, tadi kan 6, kita mundur di 2 Korintus 4 Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4, setidaknya ada 4 hal ya yang bisa kita pelajari ya ketika kita mengenal kasih karunia seperti Paulus, sehingga apa? Hidup kita benar-benar militan, hidup kita benar-benar all out ya, enggak cengeng ya, enggak dikit-dikit mundur pelayanan ya,
Tuhan udah benar menegur saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Jangan cengeng, ya. Masalah boleh ada, tapi pelayanan belum apa-apa. Ya, penderitaan yang kamu rasakan itu belum apa-apa. Seperti Paulus itu masih jauh banget. Mari kita belajar. Apa rahasianya Paulus? Apa sih rahasianya Paulus sehingga dia bisa benar-benar bertahan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Bentar ya, 2 Korintus 4. Saya akan izinkan saya untuk sharing dalam versi Firman Allah yang hidup. Apakah Bapak Ibu Saudara ada? Saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara. Firman Allah yang hidup ya, 2 Korintus 4. Perikopnya tentang harta rohani dalam bejana tanah ya. Mari saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Di versi Firman Allah yang hidup, ayat yang pertama adalah Allah sendirilah yang dalam kemurahannya telah memberikan kepada kami pekerjaan yang mulia ini, yaitu mengabarkan berita kesukaan kepada semua orang. Karena itu, kami tidak pernah berputus asa. Jadi yang pertama yang saya mau bagikan bahwa kenapa sih, ya apa sih yang membuat Paulus ini terus bisa bertahan di dalam menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan di dalam pelayanannya. Yang pertama, Rasul Paulus bisa terus bertahan dalam pelayanan karena yang pertama adalah ia menyadari kemurahan Allah yang telah diterimanya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya kita tahu bahwa cerita Paulus adalah dulu mantan dari penganiaya orang-orang Kristen, ya. Dan kini dia menjadi pengikut Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak layak. Allah sendirilah katanya yang dalam kemurahannya telah memberikan kami pekerjaan yang mulia ini. Jadi menurut Rasul Paulus bahwa apa yang Rasul Paulus kerjakan, yang Rasul Paulus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Rasul Paulus, pelayanan ini adalah benar-benar kemurahan Allah. Mari dengan saya sama-sama kita katakan, melayani Tuhan adalah kemurahan Allah yang besar. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa pelayanan sekecil apapun, ya, pelayanan bukan hanya di mimbar, bukan hanya menjadi pengkhotbah di mimbar atau WL, pemusik atau apapun, bukan. Pelayanan itu di mana kita dipercayakan, di mana kita diberi tanggung jawab, itu pelayanan untuk memberitakan kabar Kristus, ya, sehingga jiwa-jiwa itu boleh mengenal Kristus. Itulah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Rasul Paulus itu menyadari kemurahan Allah yang diterimanya lebih dahulu. Makanya aneh ketika seseorang bilang, saya kenal kasih karunia, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Saya kenal kasih karunia, tapi saya hidupnya santai, mengalir saja. Saya kenal kasih karunia, tapi saya tidak mengasihi orang-orang di sekitar saya. Itu ada yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang kita bisa belajar, mari kita loncat di ayat yang kelima. Bagaimana, ya apa sih yang bisa membuat Paulus ini bertahan dalam pelayanan? Ayat yang kelima, dikatakan gini, kami pergi ke sana ke sini, firman Allah yang hidup,
Kami pergi ke sana ke sini bukan memberitakan diri kami sendiri, melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kami katakan mengenai diri kami hanyalah ini. Rasul Paulus katakannya, kami adalah hamba saudara sekalian. Oleh sebab apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kami. Jadi yang kedua yang saya bisa belajar adalah kenapa Paulus bisa bertahan dalam pelayanan, karena itu menjadi ungkapan ketaatan dia, ya, ketaatan pada kehendak Tuhan. Fokusnya adalah kehendak Tuhan, bukan fokus kepada kehendak atau agenda pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ada penderitaan, ya, saat kita memberitakan Injil, saat kita pelayanan, itu pasti kita tidak mundur kalau fokusnya kita pada Tuhan. Saya mau mengajak kepada seluruh keluarga New Life, ayo kita punya fondasi yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kasih karunia itu keselamatan yang kekal itu pasti, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tidak sampai di situ saja. Kalau cuma sampai di situ, semua orang menerima keselamatan, masuk surga, ya udah habis kenal Yesus Kristus, kita semua diangkat. Enggak. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan, ya. Artinya apa? Ada jiwa-jiwa. Fokus tujuan Tuhan itu hanya jiwa-jiwa. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, fokusnya Tuhan, ya, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri kita sendiri, pasti kita bisa kuat menghadapi segala hal di dalam pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu power, ada satu kuasa kita untuk kita bertahan dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita mau belajar bagaimana Paulus, ya, di ayat yang ayat ke-15, kami menanggung penderitaan demi kebaikan saudara, kata Paulus. Makin banyak dari saudara sekalian yang mengenal Kristus, makin banyak pula orang yang mengucap syukur kepadanya untuk kebaikannya yang berlimpah-limpah itu. Dan Tuhan makin dimuliakan. Ayat 16. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah, kata Paulus. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Wow, luar biasa. Ya, keadaan tubuh kami bisa merosot, kita bisa lemah, kita bisa tua, ya. Tetapi dikatakan kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara supaya kekuatan rohani kita makin bertumbuh, kita harus punya waktu dilayani Roh Kudus. Kita harus duduk diam di kaki Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau. Ya, jangan sibuk pelayanan ke sana sini, tapi kita nggak punya waktu diam duduk di kaki Kristus, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saya percaya Paulus begitu luar biasa, dikatakan dia tidak pernah menyerah. Ya, keadaan tubuhnya makin merosot, tapi kekuatan rohaninya makin bertambah di dalam Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya pikir itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya Paulus punya waktu-waktu yang sangat privasi dengan Tuhan. Ya, kita harus punya waktu-waktu yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita udah banyak berbicara, ya. Tapi biarlah dari 24 jam yang Tuhan kasih satu hari,
Yuk kita bersama-sama khususkan waktu kita untuk duduk diam dilayani Roh Kudus. Inilah yang bisa membuat kita bertahan. Inilah yang bisa membuat kita kuat. Bapak Ibu Saudara, ya. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya. Mau serangan apapun, ya, mau masalah apapun, kita bisa. Kita pasti kuat, kita pasti nggak menyerah. Karena apa? Karena kekuatan rohani kita sudah dipulihkan hari demi hari dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir, ya, bagaimana Paulus bisa bertahan? Kenapa Paulus bisa bertahan dalam pelayanannya yang luar biasa ini? Ayat yang ke-17. Lagi pula, kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa, kata Paulus, dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Ayat 18. Jadi, kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, kata Paulus. Dia nggak lihat keadaan yang nggak enak itu. Dia nggak melihat keadaan yang menghimpit itu. Ya. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan, dikatakan di sekeliling kami. Paulus nggak fokus kepada kesulitan atau masalah di sekelilingnya. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Wow, luar biasa Paulus. Ya, yang keempat saya bisa tulis adalah Paulus senantiasa mengingat kemuliaan kekal yang abadi itu. Kemuliaan kekal kita saat nanti Tuhan panggil kita ke surga. Itulah kemuliaan yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Makanya Paulus bilang, ayat 18 dikatakan, kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, katanya. Tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kata Paulus, kalau saya hidup bagi Kristus. Makanya dikatakan mati adalah keuntungan. Karena apa? Saat dia dipanggil ke rumah Bapa, dia sudah bilang sama Bapa, pekerjaan saya sudah selesai. Saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Ya, kalau sepanjang hidup kita belum all out dalam Tuhan, jangan ikut-ikutan kayak Paulus. Ketika pulang ke rumah Bapak, kita bilang, saya sudah mengakhiri pertandingan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih karunia datang dalam hidup kita. Kesempatan-kesempatan untuk melayani datang dalam hidup kita. Ya, kesempatan untuk berbuat baik datang dalam hidup kita. Ayo kita ambil. Ayo kita hargai. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah hanya karena keadaan. Jangan pernah menyerah hanya karena masalah-masalah. Penderitaan-penderitaan. Bukan cuman kita. Dulu juga para rasul juga sudah melakukan, sudah melewati. Ini tibanya saatnya kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita benar-benar hidup di dalam kasih karunia. Untuk kita hidup tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang datang dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Kita mau belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Belum ada yang sempurna, tapi mau apa enggak mau. Ya, bukan mampu atau tidak mampu. Kita mampu. Kita mampu karena ada Yesus. Karena ada kekuatan Allah itu yang bekerja dalam hidup kita. Tetapi pilihan ada di kita, ya. Apakah kita mau mempergunakan kasih karunia itu yang datang dalam hidup kita, atau kita mau menyia-nyiakan kasih karunia yang datang dalam hidup kita. Waktu yang ada adalah singkat, sangat cepat, ya, waktu berlalu sangat cepat.
Hari ini Minggu, sebentar saya rasa udah minggu lagi, udah mau di bulan kedua dari tahun 2020. Sangat singkat, ya. Kita nggak tahu seberapa lama kita diberi kesempatan, diberi kasih karunia untuk kita terlibat dalam pelayanan. Kita nggak tahu. Maka dari itu, pada sore hari ini, ayo kita hargai kasih karunia, kesempatan-kesempatan Tuhan yang datang dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Thank you, Yen, buat kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, kasih karunia tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup dalam dosa, untuk hidup tanpa tujuan. Justru kasih karunia itu memberikan kita kesempatan anugerah untuk mampu menghadapi setiap masalah, menanggung setiap penderitaan karena kebenaran. Itulah kasih karunia Tuhan. Jadi banyak orang tidak mau menderita karena kebenaran. Ketika bicara penderitaan sekarang nih dianggap nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dan kasih karunia Tuhan. Padahal bagian dari kasih karunia itu adalah kita mampu melewati setiap penderitaan karena kebenaran, bukan karena dosa. Jadi ketika saudara menerima tanggung jawab, ketika saudara menerima tekanan dalam hidup, dinikmati saja, jalani aja bersama dengan Tuhan. Nah, kasih karunia itu tidak berarti begini, saya pelayanan ya cari yang sesuai dengan keinginan hati saya. Itu kan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan saya semangat. Enggak. Ketika saudara memikul tanggung jawab, ketika saudara melayani Tuhan, mungkin terasa berat, ada beban, misalkan. Ambil contoh, misalkan, ketika saudara pertama kali dating, misalkan, disuruh khotbah pertama kali, misalkan. Mungkin khotbahnya bulan depan, puasanya sudah dari sekarang, sebulan sebelumnya. Sudah mikirin terus, catat, coret. Dan mungkin seakan-akan dalam tanda petik terasa seperti stres. Seperti ada tekanan gitu ya. Aduh, kalau bisa jangan aku deh yang khotbah. Kalau bisa jangan aku deh yang khotbah. Kalau bisa jangan aku deh yang jadi worship leader. Kalau bisa jangan aku deh. Kalau kita masih di area sana, kita nggak akan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ketika saudara berani menerima tanggung jawab, ketika saudara mungkin berani menerima beban yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, sekalipun itu secara daging terasa tidak enak, maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Makanya kita berkata, jika kita menderita karena kebenaran, maka kita juga akan berbahagia. Jadi bahagia itu bukan hanya dapat berkat jasmani baru bahagia. Tapi orang-orang yang menderita karena kebenaran itu adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi kalau orang menderita karena dosa, nah itu dia orang yang tidak berbahagia. Jangan sampai pengajaran kasih karunia gini, dosa nggak apa-apa, Ini dia yang akhirnya jadi kacau. Seharusnya karena kasih karunia kita sudah selesai dengan dosa, kita sudah mati terhadap dosa, dan ketika kita menjalani hidup, kita memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin bagi daging terasa tidak enak, tapi kita terus maju melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap menerima kebenaran yang sesungguhnya, men. Jadi bukan hanya yang enak-enak saja. Saya tes di Facebook saya buat status tentang kasih karunia dan penderitaan ini, saudara. Saya mau lihat berapa banyak sih yang biasa kasih like, kasih lope. Sampai sekarang hanya 5 orang. Tapi kalau bicara tentang berkat, puluhan, saudara, langsung cepat like-nya. Tapi kalau bicara penderitaan karena kebenaran, kuat menghadapi proses, saudara, nah itu orang nggak suka zaman sekarang. Saya sebagai gembala, bisa saja saya memutuskan, udah kita khotbah yang baik-baik saja, yang menyenangkan, janji-janji Tuhan saja, yang enak-enak saja, sesuai dengan keinginan jemaat, sesuai dengan situasi keadaan sekarang. Saudara, kebenaran itu harus diberitakan baik atau tidak baik situasinya. Injil itu harus diberitakan baik atau tidak baik keadaannya. Jadi bukan karena keadaan baru kita cari-cari firman yang menyenangkan. Memang ketika kita mengalami pergumulan ada firman yang menguatkan, itu enak, saudara. Makanya saya ingin tutup dengan 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saudara, yang mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Artinya apa? Yesus yang tidak berdosa, dia masih mengalami serangan, mengalami penderitaan karena kebenaran, maka itu juga dapat terjadi pada diri saudara dan saya. Nah, itulah yang harus kita bentengi dalam pikiran kita. Bukan hanya kasih karunia kita artikan berkat. Ketika saudara berbuat baik, belum tentu orang responnya baik, saudara. Malah dianggap nolongnya setengah-setengah, malah dianggap nggak niat, malah dianggap menuntut, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-13, dikatakan begini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Logikanya kan kalau kita baik, orang akan baik pada kita, bukan berbuat jahat, betul ya? Seakan-akan tidak ada yang akan berbuat jahat. Namun, di ayat 14 dikatakan begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sekalipun kamu berbuat baik, kamu hidup benar, namun ketika ada orang yang gak suka nyerang kamu, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kata dikuduskan ini artinya dipisahkan. Berarti saudara mengkhususkan diri saudara untuk Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi, saudara, akhir-akhir ini kita terus dibukakan, kita belajar kebenarannya secara utuh. Saudara yang belum lihat rekaman minggu lalu, saudara bisa minta ke Anne, karena itu basic sekali untuk kita memahami kebenaran kasih karunia, supaya kita tidak menyalahartikan kasih karunia, sehingga kita menyalahgunakan kasih karunia. Kalau artinya yang kita pahami aja salah, hanya bicara kebaikan, unmerited favor, hanya sampai di sana bukan Christ center, maka kita akan salah mengenal kasih karunia Allah. Tapi hari ini kita sudah belajar bahwa menderita karena kebenaran itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kepada saudara dan saya bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tapi dikaruniakan untuk menderita bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau ada orang di sebelah saudara, beritahu sekarang, kita kuat melewati segala macam penderitaan karena kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, Anda boleh berdoa buat kebenaran firman. Nah. Mari kita berdoa buat kebenaran firman. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan pada sore hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih firman yang ditabur di setiap tanah hati kami yang subur, boleh mengakar dengan kuat di dalam hati kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, karena kebenaran firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, kebenaran firman-Mu memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Kak Yeni yang telah menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati keluarganya Tuhan.
Biarlah Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan kemanapun kakinya melangkah, tempat itu diberkati karena kehadiran dari Kak Yeni, Tuhan. Kami percaya Engkau pakai Kak Yeni lebih dan lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengannya boleh merasakan damai Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupannya, boleh merasakan kebaikan kemurahan-Mu yang begitu nyata melalui kehidupan Kak Yeni, Tuhan Yesus. Juga berkati keluarganya Tuhan, berkati Kofunix, berkati juga Mayer dan Matthew, anak-anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga ini boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kami percaya keluarga ini boleh mencerminkan Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya kebaikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kehidupannya hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau bisa menghidupkan video ini. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Kami ada karena salib-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar yang tanpa syarat dalam hidup kami, Tuhan.
Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita dan letakkan tangan kiri kita di dada kita. Katakan, ini aku Tuhan. Aku sungguh bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita semua telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepadanya. Akan Dia baik. Kau baik Tuhan. Sadari penuh bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih sehat, diberikan pekerjaan, dapat menikmati hubungan dan keluarga yang baik, dilindungi, disertai, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kepintaran, kekuatan, dan kehebatan kita. Mari kita naikkan syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Kami ada untuk memuliakan Allah. Kami ada untuk kami hidup dalam panggilan Tuhan. Berlari-lari pada panggilan Kristus. Menyelesaikan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih buat semuanya. Makasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita akan melihat pengumuman. Surah. Shalom keluarga Nulef. Sebentar. Bersama saya Dina. Saya share dulu. Bisa kelihatan gambarnya dan baik? Shalom keluarga Nulef. Berjumpa lagi bersama saya Dina. Mari kita saksikan info kegiatan Nulef selama 1 pekan ini. Mari bersama-sama bergabung dalam NLC, dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi PIC masing-masing NLC. Bagi keluarga Nulef yang memiliki pergumulan dan rindu untuk mendoakan saudara-saudara kita, mari bergabung bersama-sama dalam ibadah doa malam setiap Rabu jam 7 malam. Mari bergabung dalam Juminar Nulef dengan tema mengelola keuangan di saat pandemi di hari Jumat 13 November 2020 jam 7 malam.
Mari menikmati kasih dan kebaikannya dengan mengikuti ibadah raya minggu untuk ibadah pagi jam 8 pagi dan ibadah sore jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi keluarga New Life yang rindu memberikan persembahan, misi, perpuluhan dapat diberikan melalui aplikasi GoPay ke nomor 0819 0817 7771 atas nama GPIA New Life, atau transfer ke rekening BCA atas nama Susilo Susanto dengan nomor 3264154222. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Demikianlah info New Life selama 1 pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, pengumuman tambahan untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat nanti, saudara, kita ada seminar tentang bagaimana mengelola keuangan di masa pandemi. Saya berharap kita semua bisa ikut hari Jumat jam 7 malam. Jadi kita nggak ada pertemuan IS-Team pada hari Senin nanti. Kita gabung di hari Jumat jam 7 malam. Kemudian, saudaraku, saya berharap butuh bantuan saudara untuk menyebarkan informasi ini, sehingga kita bisa memberkati orang-orang yang berada di luar New Life juga. Saya berharap untuk kalau misalkan kita ibadah, saudara, ada brosur di mana di grup WA kita semua masing-masing share lah di Facebook, di Instagram, di WhatsApp kita jadikan status. Kemudian yang seminar keuangan di masa pandemi ini, mengelola keuangan di masa pandemi juga hari Jumat kita share juga, saudara. Kita butuh bantuan saudara untuk sebanyak-banyaknya kita share, sehingga banyak orang yang tahu dan dapat mengikuti ibadah, dapat mengikuti seminar ini dan baik, saudara. Saya percaya seminarnya akan memberkati setiap kita, karena kita akan diberikan contoh-contoh, kemudian bagaimana kita mengelola, memperkirakan keuangan yang kita butuhkan untuk 1 bulan dan sebagainya. Kemudian, sebenarnya kita saat ini sedang mempersiapkan untuk curhat bersama New Life dan akan segera kembali on, saudara. Jadi kemarin kita sudah panggil salah seorang yang mengerti sound, dan akhirnya rasanya kita sudah ketemu bagaimana supaya dari sound system kita itu ternyata kita bisa ambil dari monitor bass untuk masuk ke handycam. Jadi di lantai 2, saudara, kita akan set seperti model studio Batam TV. Dan minggu-minggu ini kita akan beli mic wireless atau mic clip on, saudara, untuk kita set. Jadi ada narasumbernya nanti 2 orang, kemudian ada MC-nya, kemudian kita butuh orang-orang yang bisa mengoperasikan komputernya, mengoperasikan sound-nya pakai komputer, saudara, handycam-nya ada yang menjaga dan sebagainya. Nah, kita akan membuat training, saudara, untuk hal ini. Cuma nanti saudara bisa tunggu info. Mudah-mudahan kalau 1 minggu ini sudah siap, kita akan coba simulasi hari Kamis depan. Kita akan siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam, saudara. Dan kalau misalnya memang nanti bisa ada musiknya, misalkan Alin bisa, Leo bisa, atau Daniel bisa diiringi dengan musik keyboard, dan mungkin saja bisa aja ada persembahan sebuah lagu sebelum acara dimulai, saudara. Makanya kita butuh orang untuk mengoperasikan kameranya supaya lebih bagus, saudara. Walaupun kita masih pakai handycam lama, nanti kita coba dulu, kalau oke, baru kita beli handycam yang baru, yang lebih tajam dan sebagainya, yang lebih bagus. Memang kita pergunakan apa yang ada. Saya percaya saat ini banyak orang yang sedang dalam pergumulan dan membutuhkan jawaban. Dan salah satu ciri khas New Life yang Tuhan taruh atas New Life adalah pelayanan konseling. Pelayanan yang membawa pemulihan bagi kehidupan orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang hancur, dan sebagainya. Karena itu, saudara, saya minta tolong buat setiap keluarga New Life, setiap kali ada brosur yang dikeluarkan di New Life, mengenai acara New Life, kayak ibadah,
kemudian curhat bersama New Life, atau ada seminar-seminar yang akan kita buat, bantu kami untuk men-sharekan. Bukan hanya di WA kita like-like gitu saja, tapi share juga di Facebook saudara, di Instagram saudara, di WhatsApp saudara, di apalagi yang lain saya nggak ngerti, media-media yang biasa saudara mainkan. Jadi kita akan bersama-sama di sana ya, saudara. Saya butuh bantuan saudara. Dan bagi saudara yang rindu melayani mungkin, Pak, aku mau diajarin bagaimana soundman-nya, mau jadi soundman, bisa hubungin saya. Saya mau belajar untuk handycam-nya. Kita akan sama-sama belajar, saudara. Karena kita akan mulai bersama-sama dari dasar kembali. Dan kita sedang menunggu waktunya untuk kita buat ibadah on-site, dalam arti ibadah di New Life kembali. Cuman saya ingin setiap keluarga New Life paham dulu begini. Sekarang ini kan dari Devi kita juga tahu tadi pagi bahwa banyak sekali orang di luar sana yang OTG. Dalam arti begini, ketika seseorang terdeteksi COVID, saudara, hasil tes di swab-nya itu COVID, dia kan akan dibawa ke Galang. Ternyata dibawa ke Galang itu cuma 10 hari. Kalau kondisinya sudah baik, 10 hari dipulangkan. Dan karantina di rumah 4 hari. Dan itu kalau dites lagi, biasanya masih positif, saudara. Kata Devi, dan dokternya berkata mungkin sekitar 3 bulan. Nah, bila ada keluarga New Life yang kena begitu, ya kita harus sadar menjaga jarak gitu ya. Makanya kita pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau ada yang kena begitu, berharap jangan datang ke New Life, ikut ibadah on-site. Bukan tidak boleh, tapi kita nggak mau menjadi carrier atau pembawa bagi orang lain. Dan kalau ada keluarga New Life nanti misalkan yang kondisi tubuhnya kurang baik, ada yang flu, atau ada yang sudah indera penciumannya, indera perasanya kurang, segera info. Dan saya berharap kita tidak mendiskriminasi, dalam arti itu hanya proses yang harus dilalui, proses kesembuhan. Selama berapa lama? Memang nggak enaknya itu mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Itu cukup lama bagi kita yang bekerja. Makanya, kalau saudara ada yang kendala begitu, berharap jangan datang ke New Life atau berjumpa dengan orang-orang lain. Kita dengan kesadaran diri yang penuh, saudara. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada close contact dengan orang yang positif COVID juga, saya berharap kita, keluarga New Life ini menjadi teladan, bisa mengkarantina diri. Atau saudara tes dan sebagainya. Jadi, kalau kita bertemu nanti, dalam persiapan curhat bersama dengan New Life, atau nanti suatu saat kita sudah mulai doa malam di New Life, saya berharap kita dengan satu kesadaran penuh ini, saudara. Jadi, kita memperkecil penyebarannya, kita keluarga New Life bersama-sama membantu memperkecil penyebaran COVID ini. Makanya kenapa kita sampai saat ini belum buat ibadah, karena saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Dan saat ini ada 3 saudara kita yang positif, dan semuanya dalam kondisi sehat, baik semuanya di Pulau Galang. Makanya saya godain mereka, selamat liburan ya di Pulau Galang gitu ya. Karena mungkin selama ini sibuk kerja terus gitu ya. Jadi dari kita berharap kesadarannya. Jadi kalau kesadaran ini ada, kita sudah nggak ada yang khawatir lagi datang ke New Life, kita bersama-sama. Makanya dari keluarga New Life. Dan curhat bersama dan New Life, nanti juga kita akan persiapan, mungkin meeting dan sebagainya. Kita pakai masker juga, sudah. Saya berdoa awal Desember, kita berdoa bersama, awal Desember kita sudah bisa siaran. Makanya kita akan keluarkan brosur juga nanti, jauh sebelumnya, makanya sangat butuh bantuan saudara untuk mempublikasikannya. Karena curhat bersama New Life ini akan live kita, bukan rekaman. Live langsung di New Life, saudara, seperti kita di Studio Batam TV. Jadi mereka bisa bertanya melalui Facebook atau melalui YouTube. Kita akan mainkan 2, Facebook dan YouTube. Makanya kita lagi coba dulu dengan peralatan yang ada untuk bisa live secara langsung di Facebook dan YouTube. Dan kalau saudara ada usulan-usulan tema, atau saudara memang tertarik di bidang konseling, saudara ingin membahas ini, usulan membahas ini, saudara bisa WA ke saya atau WA ke Budita ya. Jadi bisa WA ke kami, saudara usulan temanya apa. Biasanya kalau gampangnya misalkan, contoh tema, menghadapi ketakutan. Biasanya kami membaca gini, apa yang menjadi penyebab, apa akibatnya, apa solusinya, apa dasar firman-Nya.
Nah, kalau ini sudah ada, sudah bagus, saudara. Kita bisa launch langsung. Jadi nanti kita akan bersama-sama di sana. Kita berdoa secara khusus buat curhat bersama dan New Life ini bisa berjalan. Kita nunggu alat kita ada yang rusak, alat sound kita powernya rusak, jadi sekarang lagi di servis, sebelah mati, jadi servis Selasa mungkin sudah selesai. Kemudian kita akan coba upgrade. Dan kalau saudara ada yang tertarik di interior, kami butuh bantuan saudara untuk membuat interior di New Life dan arti di kombinasi variasi apa supaya lebih cantik, atau kita buat banner atau gimana, kemudian settingan kursi, meja, kami sangat butuh bantuan di sana untuk saudara bisa kita bekerja sama bersama-sama. Sekalipun kita belum beribadah bersama, tapi kita bisa bersama-sama menjadi jawaban bagi orang-orang dalam pergumulan, baik itu di Batam, Indonesia maupun sampai bangsa-bangsa. Makanya kenapa saya butuh bantuan saudara untuk men-sharekan ini semua, karena melalui media, kita bukan, kalau dulu di Batam TV hanya terbatas di Batam. Tapi sekarang melalui media, kita bisa share ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh orang Indonesia yang ada di luar negeri dimanapun. Saya percaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi lewat pandemi ini, saudara, kalau dulu kita berkata, New Life akan menjadi berkat bagi Batam, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Salah satu kendaraannya adalah melalui curhat bersama New Life ini. Jadi kita akan bersama-sama, kita pakai semua yang Tuhan anugerahkan pada kita untuk bersama-sama. Nah, nanti kalau misalkan ada musik, ada saudara yang bisa main keyboard, atau ada yang bisa membuat sesuatu yang lebih heboh, atau ada yang mungkin tertarik menjadi MC. Kalau saudara lihat misalkan Hotman Paris, ada satu pembuat hebohnya, ada yang pembuat hebohnya lucu, dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita combine semua ide yang ada. Kita combine, kita maksimal pelayanan kita di sana dulu. Nah, setelah itu baru kita dalam bentuk follow up jumpa daratnya nanti. Kita layani satu persatu, konseling satu persatu. Makanya kalau keluarga New Life menguasai materi Sun Foundation 1, kita menjadi berkat, kita memberitakan Injil, nah itu yang mau dalam hidup kita. Oke, jadi itu pengumuman yang penting untuk gambaran kita sedang bergerak ke arah mana. Dan bukan satu kebetulan kok ya di Desember. Dulu kita juga perdana siaran New Life di Batam TV itu tanggal 4 Desember. Saya lihat tanggal 4 Desember itu pas hari Jumat, cuman karena kita mau siarannya di hari Kamis, karena ada beberapa pertimbangan, nanti kita bisa diskusikan lagi. Oke, mungkin itu aja dulu pengumumannya. Bagi saudara yang membutuhkan sembako, sudah ada di New Life, komplit semuanya sudah ya. Kemudian bagi saudara yang anggur perjamuan juga ada. Jadi luar biasa sembako kita ini terus kita upgrade, saudara. Karena terakhir ketemu waktu kita kasih seorang hamba Tuhan, mereka bersyukur sekali karena ada lauk di dalamnya. Jadi kita upgrade sedikit, kita tambah ada kornet, ada ikan, ada susu biar lebih sehat gitu ya. Kita memberkati hamba Tuhan, kita memberkati keluarga New Life, kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan ada keluarga New Life yang memberkati 30 paket sembako Tuhan. Dan Tuhan memberkati semuanya. Ada orang-orang yang memberkati dan tidak ingin disebutkan namanya, itu anugerah Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara. Sungguh saya bersyukur banget. Terima kasih buat keluarga New Life, walaupun kita nggak berjumpa, tapi sekalipun tidak ada seorang pun yang lihat, tidak ada seorang pun yang tahu, yang tetap memberikan persembahan, persepuluhan misi, memberikan persembahan untuk sembako, dan sebagainya, kita akan pergunakan secara maksimal, saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Oke, mari kita tutup ibadah kita berdoa bersama.
Amin. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya karena kasih karunia-Nya, aku dapat menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Dan aku percaya aku hidup dalam panggilan-Nya untuk memuliakan nama-Nya. Aku percaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Oke, saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan curhat bersama dengan New Life, berharap saudara bisa berkomitmen di hari Kamisnya, saudara. Di hari Kamis, setiap Kamis jam 7 malam kita akan ada di sana. Kita boleh mempersiapkan, dan mungkin nanti, bukan Kamis ini, Kamis depannya kita gerak cepat ini brosur dulu, saudara.